Harta Raja-Raja Nusantara berupa ratusan ribu ton emas dan harta lainnya itu dibawa ke Belanda oleh penjajah. Kemudian, Belanda kalah perang dengan Jerman. Jerman pun memboyong harta itu ke negaranya. Lalu, dalam Perang Dunia Kedua, Jerman kalah melawan Amerika. Amerika pun membawa harta itu ke negaranya. Harta amanah sempat dikuasai kepada Soekarno. Pada masa jayanya, Nusantara terdiri dari ratusan kerajaan. Wilayah Nusantara, sebagiannya kini bernama Indonesia, merupakan kawasan paling diincar oleh semua negara dan kerajaan di dunia. Keinginan semua kerajaan di dunia untuk merebut dan menguasai wilayah Nusantara ini disebabkan oleh kekayaan alam yang tak terhingga yang terkandung di dalam bumi Nusantara ini. Dalam tanahnya terdapat berbagai macam tambang minyak dan logam. Dalam lautnya juga terdapat minyak bumi dan sumber alam lainnya. Juga tanahnya yang subur sepanjang tahun, siap ditanami kapan saja. Bukit yang kaya pasir dan bebatuan mineral. Hingga di setiap puncak gunungnya pun juga memiliki kekayaan dan keindahan tiada taranya. Belum lagi dari kekayaan flora dan faunanya. Dari lautnya terdapat hasil ikan dan hasil laut lainnya yang berlimpah ruah. Daratannya terdapat ribuan jenis satwa yang sangat eksotik dan endemik. Hutannya yang terdiri dari ribuan jenis pohon yang hanya terdapat di wilayah Nusantara ini. Terdiri dari jutaan hektar hujan tropis, juga puluhan sungai besar mengalir di setiap pulaunya. Maka wajar saja jika di wilayah kepulauan terbesar di dunia yang ada di daerah tropis ini juga terdapat ratusan kerajaan yang makmur. Kerajaan-kerajaan yang memiliki harta berupa emas, perak, perunggu, platina, berlian, dan batu mulia, intan, serta mutiara. Seluruh kekayaan kerajaan Nusantara tersebut setelah dikumpulkan beratnya mencapai ribuan, bahkan jutaan ton. Namun pertanyaannya, kemana semua harta kekayaan kerajaan-kerajaan Nusantara tersebut? Setelah masuknya orang Eropa, termasuk Belanda, kekayaan tersebut seperti disita oleh kolonial dan hilang entah kemana. Untuk itulah, maka berbagai tim dan individu mulai mengorek dan menelusuri jejak kekayaan kerajaan-kerajaan Indonesia yang dulu ada di wilayah Nusantara ini. Para pekerja tanpa pamrih melakukan perjalanan serta penelusuran. Mereka mengumpulkan bukti dari berbagai sumber yang terkait, mulai dari dokumen, cerita, serta berita baik yang diperoleh di dunia maya. Pada tahun 1620, Nusantara dijajah Belanda selama 3,5 abad. Bagi Kesultanan atau Raja Nusantara yang melawan Belanda, data administrasi harta di bumi Nusantara dihanguskan, yang saat itu diperintah oleh Belanda. Kemudian, pada tahun 1939, Amerika meminta Bung Karno untuk menata aset para raja Nusantara dan mengalihkan hak atas nama pribadi Soekarno. Lalu pada tahun 1944, berdirilah Bank Dunia atas dasar kolateral aset raja-raja Nusantara. Bank Dunia mulai memberikan pinjaman kepada 40 negara. Maka semenjak itu, Amerika semakin kuat untuk mencetak mata uang dan menyusun strategi persenjataan yang berguna untuk menguasai dunia. Namun ada yang berpendapat harta amanah telah sirna oleh rekomendasi negara-negara kelompok G20. Banyak pengamat Amerika Serikat melihat perjanjian yang kini dikenal dengan nama The Green Hilton Agreement itu sebagai sebuah kesalahan bangsa Amerika
Tetapi bagi bangsa Indonesia, itulah sebuah kemenangan besar yang diperjuangkan Bung Karno. Sebab volume batangan emas tertera dalam lembaran perjanjian itu terdiri dari 17 paket sebanyak 57.000 ton lebih emas murni. Bahasa lain yang sering dikemukakan Bung Karno kepada rekan dekatnya bahwa ia ingin harta nenek moyang yang telah dirampas oleh imperialis dan kolonialis dikembalikan. Tetapi perjanjian yang ditandatangani itu hanya sebatas pengakuan dengan mengabaikan pengembaliannya. Penyebab negeri Paman Sam itu mengambil emas tersebut sebagai harta rampasan Perang Dunia I dan II. Konon cerita, harta raja-raja Nusantara berupa ratusan ribu ton emas dan harta lainnya itu dibawa ke Belanda. Kemudian Belanda kalah perang dengan Jerman. Jerman memboyong harta itu ke negaranya. Lalu dalam Perang Dunia Kedua, Jerman kalah dengan Amerika. Amerika pun membawa semua harta itu ke negaranya hingga kini. Perjanjian itu berkop surat burung Garuda bertinta emas di bagian atasnya, yang kemudian menjadi pertanyaan besar pengamat Amerika. Yang ikut serta menekan dalam perjanjian itu tertera John F. Kennedy selaku Presiden Amerika Serikat dan William Walker yang berstempel The President of the United States of America. Dan di bagian bawahnya tertera tertanda tangan Soekarno dan Soeharno berstempel. Yang menjadi pertanyaan kita bersama adalah mengapa Soekarno tidak menggunakan stempel RI. Pertanyaan itu sempat terjawab bahwa beliau khawatir harta itu akan dicairkan oleh pemimpin Indonesia yang korup. Suatu saat kelak, perjanjian yang oleh dunia moneter dipandang sebagai pondasi kolateral ekonomi dunia hingga kini menjadi perdebatan panjang yang tak kunjung selesai, khususnya pada dua negara, yaitu Indonesia dan Amerika. Banyak para tetua dan kini juga anak muda Indonesia dengan bangganya menceritakan bahwa Amerika kaya karena dijamin oleh harta rakyat Nusantara. Bahkan ada yang mengatakan Amerika berhutang banyak pada rakyat Indonesia karena harta itu bukan punya pemerintah dan bukan punya negara Indonesia, melainkan harta milik rakyat Nusantara. Tetapi bagi bangsa Amerika, perjanjian kolateral ini dipandang sebagai sebuah kesalahan besar dalam sejarah Amerika.